Pertanyaan kita, di mana hikmah yang diambil dari peringatan-peringatan itu? Ataukah kita masih sebatas memperingati itu dipermasalahkan, bid'ah, tidak bid'ah, syirik, tidak syirik? Apa itu yang dipermasalahkan? Ya, sudah lama kalau masih masalah-masalah yang begitu itu. Diributkan kalau Maulid itu katanya makannya banyak-banyak itu, kambing berapa banyak yang disembelih. Orang ngasih kambingnya juga enggak, kok dia yang ribut. Iya, proposal disampaikan juga enggak pernah ada tanggapan. Kok dia yang ribut gitu kan? Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala semua yang ngatur, karena bawa keberkahan semua kan? Iya, maka wajarlah kalau kita baca-baca buku, misalnya dari sahabat-sahabat Nabi, siapa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah berkata, misalnya man anfaqa dirhaman fi maulidil mustafa, fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ma'i fil jannah. Siapa yang mengeluarkan 1 dirham saja untuk kepentingan maulid Nabi, kata Abu Bakar, dia nanti bersamaku di surga. 1 dirham. Apalah artinya 1 dirham? Ya, ini ungkapan-ungkapan itu. Maka ketika para ulama yang sudah dalam barisan mencintai Nabi itu di atas segala-galanya kecuali penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta ini ketika dia berkobar, dia ketika muncul, dia menjadikan dia melakukan sesuatu yang kadang-kadang di luar akal manusia kita. Ulama-ulama besar-besar di Mekah itu, Syekh Amin Qutbi, misalnya Syekh Hasan Masyad, ya, kalau sudah kangen sama Rasulullah itu terbang dia ke Madinah. Terbang ke Madinah. Allah yang ngatur semuanya kan. Tidak perlu pakai pesawat, tidak perlu pakai apa. Langsung saja bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi. Tadi ungkap tuh goresan-goresan pena tadi itu. Ya. Apa misalnya kalau Syekh Hasan Masyad tahun 80-an itu. Uhdin nabiyya tahiyati wa salami wa abuthuhu syauqi layali wa ayyami wa akadu min farahi atiru li taybatin hatta uqabbila mawti al-aqdami. Ya, ungkapan-ungkapan begitu itu dituliskan, ya, dituliskan. Nah, menunjukkan bahwa makomnya beliau itu sudah sampai pada situ itu. Nah, kita berharap apa? Memperingati maulid Nabi apapun caranya, itu diharapkan bisa terbentuk pribadi yang bisa meneladani Rasulullah dalam seluruh aspek kehidupannya. Sebagai kepala keluarga Rasulullah lah contohnya, sebagai anggota masyarakat beliau lah sebagai contohnya, sebagai pimpinan beliau lah sebagai contohnya. Semuanya itu adalah satu kumpulan sifat-sifat yang harus kita warisi, akhlak dan budi pekerti yang harus kita miliki dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak bisa semuanya sebahagiannya, tidak bisa ini semua lainnya. Di samping kita jangan lupa kepada beliau memperbanyak membaca solawat kepada beliau. Mau solawat apa saja silahkan, ya, mau solawat apa saja silahkan. Nah, solawat itu sendiri merupakan apa? Sesuatu yang di dalamnya itu, di balik itu semua ada keistimewaan, kelebihannya. Ada orang bertanya kepada saya, apa Ustadz fadilahnya kalau saya baca sholawat nariyah, kata. Ya, nariyah yang panjang itu, Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin halu bil uqatan barjubil kurab qudabil hawa'ij nal bil ra'i wasud. Saya itu apa itu Ustaz? Panjang tuh soal itu. Apa kalau saya baca bagaimana? Apa keutamaannya?
Saya dulu pernah dikasih ijazah sama guru saya, kalau bisa sampai membacanya itu sejumlah tertentu, ya pengamalan ini sampai 4.444 kali. Saya tanya, kenapa harus 4 kali? 4-nya 2 kali aja gitu kan? Katanya begitulah pengalaman ya yang pernah saya lakukan. Kenapa itu kalau baca gitu? Apa yang diminta Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan berkat membaca salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada mahasiswa saya di Bandung, S3 dia. S3 sudah 12 tahun menikah, tidak punya anak. Akhirnya suami istri ini, cobalah kita periksa ke dokter siapa, mungkin ada yang salahnya gitu kan. Pergi dia ke dokter spesialis. Dokter spesialis, ternyata si istrinya tidak apa-apa. Ternyata dia ada masalah. Dia tanya sama dokter, apa masalah saya? Masalah saya, katanya, ada batu. Di ginjalnya itu ada batu, nyimpen batu dia. Padahal batu itu tidak perlu disimpan, dibuang aja. Karena itulah katanya, saudara tidak bisa memberikan pembuahan kepada istri saudara. Jadi jalannya bagaimana? Ya operasi. Nah, mendengar operasi itu takut dia. Orang tidak pernah ke dokter, lihat jarum suntik aja sudah pingsan duluan dia. Kalau biaya, tidak ada masalah, karena dia pegawai. Ditanggung oleh negara. Menghadap saya dia. Begitu sudah periksa menghadap saya, Ustadz, saya begini, Ustadz, ini. Ya, sudahlah operasi lah, saya bilang. Tidak kuat sudah saya. Tidak kuat, kalau operasi tidak tahu saya. Mungkin sebelum operasi saya sudah mati duluan. Tidak pernah pergi ke dokter. Saya ingat terus dengan guru saya. Kamu yakin nggak dengan sholawat? Yakin Ustaz, saya sering baca sholawat. Rupanya biasa sholawat yang pendek-pendek itulah. Kamu pernah baca sholawat nariyah tidak? Ya pernah, cuman nggak lancar Ustaz, saya ngeja-ngeja. Nah, kalau begitu malam ini coba dibuktikan. Kamu baca itu sebanyak 4.444 kali. Terjawab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kebanyakan Ustaz. Harus begitu dan tidak boleh putus. Mau enggak kamu? Insya Allah fadilahnya ada itu. Kalau memang kamu yakini itu, insya Allah batu yang ada di dalam itu keluar. Coba saya apalkan Ustaz. Karena ngeja lama dia. Allahumma sholli salatan lama. Dimulainya dari habis Isya itu selesai jam 1.30 malam. Capek. Tertidur dia. Tidur. Begitu dia terbangun, merasa mau buang air. Mau buang air. Lari dari tempat tidurnya itu, belum sampai dia ke kamar mandi, belum. Batu itu terus keluar, kucing, keluar dulu. Jadi dia tercecer. Uang airnya sampai di mau kamar mandi itu, keluar tuh batu. Keluar batu dia bersihkan, terus dibersihkan batu, disimpannya seperti kelereng. Nangis dia. Nangisnya berhasil kan keluar dari itu. Besok pagi dia bawa ke tempat saya. Gimana? Sudah ini? Sudah Ustaz, capek Ustaz. Tapi saya capeknya gembira. Nangis dia. Bawanya, ini buktinya Ustaz. Batu tadi keluar Ustaz. Saya tidak tahu katanya. Bagaimana dia bisa keluar dari lubang yang sekecil itu? Wallahu a'lam. Tidak tahu saya. Nah sudah, saya bilang mudah-mudahan lah kalau sudah ini keluar, insya Allah punya anak lah. Lapor sama doktermu sana. Lapor sama dokter, dokter sudah ini tidak perlu operasi. Kok bisa keluar? Baca apa kamu?
punya ilmu apa kamu? Katanya kan. Ceritain, saya diajarin guru saya baca sholawat ini, saya lakukan, keluar dia. Nah, sudah, diperiksa, insya Allah kata dokternya, penghalangnya sudah tidak ada, ya tawakal, insya Allah kamu punya anak. Tiap tahun keluar anaknya, sampai 6 anaknya. 6 anaknya, datang lagi sama saya, Ustadz ada enggak, sholawat lagi? Menghentikan itu tadi, jangan beranak terus. Saya bilang enggak ada, kamu ketika enggak punya anak mau cari anak, sekarang sudah dikasih Allah tiap tahun, kamu bingung. Iya tiap tahun Ustadz katanya, satu-satu brojol terus katanya, ya karena enggak ada lagi penghalangnya tadi itu. Itu salah satu fadilah salawat ya, terus salawat. Ada lagi guru saya ketika saya remaja ini kadang-kadang ada duit, kadang-kadang tidak ada duit kan, bokek juga kadang-kadang, dompetnya gede tapi isinya kertas. Bilang sama guru saya pengajian, katanya ada yang bertanya pada saya ini, apakah ada salawat yang bisa memberikan fadilahnya paling tidaklah, rizkinya tidak pernah terputus, ada sajalah. Maksudnya apa gitu? Maksudnya dompetnya tidak pernah kosong, diambil dikeluari ada lagi, ya diambil ada lagi. Terus saya tanya, apa salawatnya? Panjang juga atau bagaimana? Enggak katanya, pendek saja. Disebutlah sama dia. Dulu pernah saya sebutkan enggak salah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridhaan wa li haqqihi adaan. Baca berapa kali? 35 kali. Setiap habis sholat baca 35 kali. Itu saya pernah ijazahkan sama teman-teman itu. Betul itu. Duit itu enggak pernah putus. Ada saja isinya kantong itu. Diambil, ada lagi gantinya. Diambil, ada lagi. Ya kekuasaan Allah. Ada saja caranya Allah memberikan rezekinya itu. Ya kita tidak sampai pada yang makom-makom yang apalah gitu kan. Ya. Artinya apa? Artinya sholawat itu dibaca bukan sekedar bukti cinta kita kepada beliau, tapi sekaligus di situ juga ada fadilah dan keutamaannya. Maka sebagai bukti cinta kita baca, iya bacanya berapa kemampuan kita silahkan, mau 10 kali setiap hari silahkan, mau 100 kali silahkan, mau 1000 kali juga silahkan, ya. Mau baca sholawat yang mana silahkan. Tidak harus baca salawat yang ini, silahkan. Yang kedua, kita juga berjanji bahwa beliau misinya adalah misi keagamaan, kerohanian, ya, kita lanjutkan perjuangan beliau itu. Kita bisa berdakwah walaupun 1 ayat, ayo jalan. Kita bisa berdakwah dengan cara apa? Dengan jabatan kita, jalan. Berarti cinta kita melanjutkan perjuangan dari junjungan Nabi besar Muhammad. Nah, kalau itu kita lakukan berarti kita cinta kepada beliau. Nanti di hari kiamat nanti al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu nanti akan bersama dengan orang